Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat Mekatronika Manakara, di kesempatan kita kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara men-setting jam waktu sholat dengan ukuran 1x4 panel jenis panel P10 single color. Di sini pertama kita lakukan adalah install aplikasi JWS Khalifah, aplikasi Play Store. Jika kita belum menginstal ya, kita install terlebih dahulu. Di bagian search di sini kita ketik JWS Khalifah WiFi. Ini ya, terus kemudian kita pilih. Oke, ini tampilan jika sudah diinstal ya. Jika belum diinstal bisa diklik tekan install pada Play Store. Kemudian jika sudah selesai terinstall, selanjutnya kita lakukan koneksi. Kita buka WiFi. Kita lakukan koneksi ke controller. Di sini controller yang kita gunakan adalah controller ESP8266 yang sudah dilengkapi dengan deployer yang berfungsi sebagai auto tarhim dan tartil. Nah, di sini pada aplikasi kita konekkan ke controller. Di sini sudah saya rubah namanya, jadi nanti untuk defaultnya itu Khalifah JWS Khalifah. Kita konekkan. Nah, ini sudah terkoneksi. Apabila baru pertama meminta password, bisa dimasukkan password defaultnya itu 1 sampai 9. Nah, jika sudah terkoneksi, kita buka aplikasi JWS. Kita buka aplikasi JWS ini. Nah, ini keterangannya sudah terkoneksi. Bagian pojok atas itu ada tulisan tersambung. Oke, untuk setting pertama yang kita lakukan adalah setting waktu. Nah, di sini dalam menu setting jam dan tanggal bisa kita tekan langsung auto sinkron. Nah, itu di situ menunjukkan jam 9:34. Nanti akan menyesuaikan jam yang ada pada HP kita, jam 9:34. Begitupun juga tanggal dan bulan serta tahun. Bisa juga kita kita setting secara manual, tapi jika mau otomatis tinggal ketik auto sinkron. Setelah setting jam, kita setting lokasi. Menu lokasi di sini akan otomatis mencari lokasi ya, posisi koordinat wilayah kita. Kita bisa pilih. Nah, di sini bisa WIT atau WITA. Di sini karena kita di daerah WITA, saya pilih WITA. Setelah itu kemudian dikirim. Oke. Selanjutnya sudah setting lokasi, kita masuk ke setting iqomah. Nah, pada bagian iqomah ini adalah jeda iqomah adalah timer waktu ketika
setelah selesai azan hingga waktu sholat akan dimulai. Jadi akan muncul nantinya timer countdown atau menghitung mundur. Di sini bisa kita setting pada jeda iqomahnya ini waktu subuh. Ini kita setting 10, di bagian sini kita bisa pilih ya 10, ini satuannya menit. Misalnya antara azan setelah tarhim, azan, setelah azan itu masuk waktu tunggu iqomah, kita bisa umpamanya beri 10. Setelah selesai kita pilih 10 menit, kita kirim. Nah, untuk display op ini adalah tampilan running text ketika setelah koma dan mulai sholat, itu display akan tampil op selama 5 menit. Jika kita rubah, setelah kita rubah, kita klik tombol kirim. Nah, untuk subuh kemudian kita pilih lagi zuhur. Nah, umpamanya kita beri ini 8 menit, ini kita bisa rubah sesuai dengan kondisi masjid masing-masing. Kemudian kita kirim. Kemudian subuh juga kita rubah jadi zuhur 5 menit. Begitupun seterusnya ya. Asar, posisi asar 8 menit. Kemudian maghrib biasa lebih cepat ya, biasa sesudah azan berapa menit langsung sholat. Nah, mungkin kita beri 5 menit, kita kirim. Nah, di sini juga kita bisa atur display op-nya. Nah, setelah kita setting waktu iqomahnya selesai, kita masuk ke koreksi. Nah, di sini koreksi kita lakukan jika jadwal yang ditampilkan pada waktu sholat yang di display itu berbeda dengan jadwal secara umum ya. Secara umum di sini bisa kita koreksi, kita bisa kurangi atau kita tambahi pada jadwal yang berbeda selisih atau ada selisih dengan jadwal yang sebenarnya. Jika tidak ada atau sudah sesuai, kita kembali lagi ke menu. Selanjutnya untuk menu pesan. Nah, di sini ada 2 menu, ada running text. Ini ada jenis pesan, ini ada disiapkan ada 14 pesan, dan setiap pesan itu terdiri dari 250 karakter. Ini yang pertama, pesan pertama bisa kita tulis di sini nama masjid umpamanya seperti ini contohnya, kemudian kita kirim. Nah, nanti pada running text akan muncul tulisan sesuai dengan yang kita ketik di sini. Misalnya kita kirim tadi ya, seperti ini. Selamat datang di masjid. Ya, ini namanya sesuai dengan tempat kita atau nama masjid kita. Selanjutnya pesan nomor 2 ya, umpamanya kita masukkan informasi ya, seperti yang saya ketikkan di sini. Kemudian setelah kita ketik, kita kirim. Ya, nanti akan muncul bergantian pada running text ya dengan interval tertentu. Kemudian pesan nomor 3 kita bisa rubah juga, umpamanya kita masukkan hadis-hadis ya. Yang jelasnya di sini pesan itu maksimal 250 karakter. Kemudian kita kirim. Ya.
Oke, setelah pesan, di sini ada menu yang kedua adalah laporan keuangan. Nah, durasi tampil, petugas sholat Jumat, kemudian laporan keuangan, kemudian laporan keuangan per Jumat. Nah, di sini bisa kita tulis dan kita tampilkan pada running text sebagai informasi. Nah, di sini setiap penulisan selesai atau informasi yang dirubah, jangan lupa untuk selalu klik tombol kirim. Nah, ini. Jika tidak ingin menampilkan, intervalnya dipilih off. Selanjutnya kita masuk di display. Nah, display di sini adalah setting dari tampilan running text. Umpamanya kecerahan, ini kecerahan angka 1. Ini jadi cerah 1, ini agak redup. Jika kita rubah, ini umpamanya kita rubah jadi 7 kita kirim. Nah, dia lebih terang ya, lebih terang. Ini untuk hemat daya, kita coba untuk cukup angka 1 saja. Ini jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan kalau malam itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi untuk tingkat kecerahannya. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kecepatan teks, ini kecepatan berjalan teksnya bisa kita atur. Umpamanya kita beri nilai 10, kemudian kita kirim. Nah, dia akan ternyata semakin lambat ya, intervalnya sekitar 10 detik baru selesai. Jika kecepatan teks kita beri umpamanya 1, kemudian kita kirim, ini kecepatannya lumayan cepat. Jadi kita ambil yang sedang-sedang ya, ini kecepatannya 7, sudah cukup ya, 7 atau 5. Oke. Untuk tipe jam di sini bisa kita pilih ya, tanpa detik, kemudian kita kirim. Nah, ini tampilan jam tanpa detik. Jika menggunakan dengan detik, kemudian kita kirim seperti ini. Jika jam Arab, jika kita menggunakan, tampilannya seperti ini. Atau bisa juga acak. Nah, ini acak, jadi akan ganti-gantian, ada yang tanpa detik, ada tampilan Arab maupun dengan detik tampilannya. Tampilan off, ini ketika display off setelah iqomah, waktu masuk sholat itu berbentuk jam atau hanya titik saja atau blank. Kemudian polaritas minus dengan plus. Kalau minus kita perhatikan, nah kalau kita klik minus, tampilannya jadi yang running light off itu yang berjalan, sedangkan plus itu normal. Jadi dayanya lebih hemat yang plus daripada yang minus. Kemudian bingkai kita tidak gunakan. Ini mode malam, jadi posisi standby. Di sini standby jam 10. Jika kita setting umpamanya jam 9 malam, itu sudah standby atau jam 8 kita kirim. Ini jam 8 sudah standby ya, jam 8. Oke. Ini jam 8 sampai jam 3. Jam 8 sampai jam 3 mode malam. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Jadi yang tampil itu hanya
jam saja tanpa ada tulisan yang berjalan dan informasi lainnya. Ini digunakan untuk penghematan waktu. Ya, nanti dia akan on kembali ketika jam 3, ya, jam 3. Tapi jika kita setting umpamanya 10, kita ini maka dia akan on seperti biasanya. Ini pasaran Jawa untuk tampilan tanggal bisa kita aktifkan, bisa kita off-kan juga, ya. Belum muncul untuk pasaran Jawanya. Kemudian font dengan tipe lapis ini untuk yang jenis RGB. Selanjutnya kita tes atau setting tombol turtle. Ini setting volume, umpamanya kita tes tarhim, ya. Tarhim ini kita hubungkan ke speaker. Oke. Kita off-kan, ya. Jadi jika kita ingin mengetes suara, ini bisa kita lakukan di sini. Kita klik yang segitiganya ini, ya, kita pilih umpamanya surat Al-Fatihah umpamanya, kemudian kita play. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ini untuk menambah volume. Ya, volume ini bisa sampai 30 levelnya. Ya, untuk tingkat suara outputnya nanti. Nah, ini untuk tes atau setting volume sudah selesai. Kemudian tartil sebelum azan. Di sini kita memilih, ya, tartil atau sholawat, ya. Di sini kita tentukan sebelum subuh, zuhur, asar sampai dengan sholat Jumat, ada imsa, terbit, duha kalau kita mau gunakan, tapi kalau tidak cukup sampai sholat Jumat saja. Kita pilih umpamanya sholat subuh, kemudian durasinya, maksudnya lama tartil, ya, berapa. Di sini di track yang saya inputkan di dalam memory card itu ada 2 tarhim, ada yang 5 menit, ada yang 8 menit, ya. Jika yang digunakan tarhim 8 menit, kita bisa setting 8, durasi 8, kemudian kita pilih tracknya. Kebetulan tracknya saya letakkan di 118. Ini ketika sholat subuh, jadi tarhimnya yang agak lama, ya, agak lama. Terus kemudian jika seumpama seperti sholat zuhur, ya, durasi tarhimnya yang 5 menit, kita bisa gunakan pilih track yang untuk tarhim 5 menit. Setelah disetting, jangan lupa kita klik kirim setiap pemilihan kirim. Jadi tadi subuh, kemudian kita kirim juga sampai kita atur umpamanya tarhimnya sholat Jumat, kita pilih umpamanya 8. Nah, ini sholawat sebelum masuk azan. Setelah tartil sebelum azan,
kita masuk tartil terjadwal. Nah, ini tartil terjadwal, jadi paten untuk waktunya, misalnya subuh itu jam 4 lewat ya, jam 4 lewat 40-an. Nah, makanya kita setting di sini setiap hari, kita pilih di sini ya, ada hari Senin sampai Sabtu atau pilih setiap hari. Kemudian kita pilih jam sama menitnya, kemudian kita pilih tracknya, baru kita klik kirim. Nah, ini untuk subuh. Kemudian ini untuk zuhur ya. Untuk tracknya bisa berbeda-beda, tergantung dari mana track ayat-ayat yang akan kita bunyikan. Ini jam 12 lewat ya, kita setting jam 11.45 sudah tartil. Kemudian ini untuk asar, jadi setelah selesai memilih kita klik kirim. Ini untuk tartil sebelum maghrib, kemudian ini tartil sebelum isya. Untuk khusus Jumat bisa kita setting setiap 11.30. Jadi walaupun ada jam untuk zuhur itu 11.45, nanti ketika hari Jumat khusus 11.30 sudah memutar tartil track 147. Jadi bisa dilihat di daftar menu track yang ada di list. Kemudian ini untuk auto azan, jika ingin diaktifkan, jika tidak usah dicentang. Di sini dalam pemilihan, kembali pada pemilihan tartil terjadwal, di sini setiap selesai pemilihan harus dipilih tombol kirim. Selanjutnya tartil untuk warna, ini untuk yang RGB ya. Kemudian tools untuk merubah nama WiFi. Oke, saya kira itu menu-menu yang ada pada aplikasi Khalifah JWS ISP. Saya kira tidak terlalu rumit untuk proses setting jam waktu sholat. Setelah selesai setting, kemudian kita tutup aplikasi dan bisa kita off-kan koneksi ke WiFi. Terima kasih. Demikianlah proses setting jam waktu sholat menggunakan aplikasi JWS ISP. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.